Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Odai, salam panah hijau. Scott ya agak lemas nih. Aduh, kenapa nih Scott? Puasa kemenangan. Aduh, titik terendah sebuah tim tuh saat kalah lawan Chelsea. Aduh. Kemarin itu ini kita kan take persis setelah matchnya Chelsea lawan MU. Iya. Saya sebagai ownernya Palmer ya, seneng-seneng aja nih. Seneng aja sih, iya. Ownernya Palmer sama Garnacho gitu kan. Ya udahlah gitu nih. Skotona ini gimana perasaannya? Ya, dua sisi. Dari sisi FPL senang juga karena punya Palmer dan Garnacho. Satu sisi ya sedih aja lah kalah lawan Chelsea. Ya itu mungkin 99 gila. Seninya main FPL ya. Ketika tim favorit kita main lawan ya dalam tanda kutip rival gitu kan. Tapi kita juga punya aset dari kedua tim gitu. Tapi aset kedua timnya ngasih poin, tapi tim kesayangan kita kalah gitu. Kalah, ya. Tapi ini harus agak sedikit serius, Scott Ubay. Kita harus investigasi nih wasit yang memimpin kemarin. Apakah wasit kemarin punya Palmer di FPL-nya gitu? Gak mau kalah karena kaptenin Palmer jadinya dikasih penalti menit 99 gitu. Silakan teman-teman yang bisa nge-track, menginvestigasi wasit kemarin Chelsea lawan MU, apakah dia kaptenin Palmer apa enggak? Itu. Sebuah konspirasi ya. Konspirasi ya ternyata. 99 ini kalau terbukti dia emang kaptenin Palmer, emang harus dihukum sih wasitnya ya. Iya, harus dihukum itu. Gak usah ikutan FPL lagi dah. Terus setelah ini ternyata MU ujiannya gak berhenti nih Scott. Nanti akan ketemu Liverpool. Nah ini mungkin momen kebangkitan. tiap kalah momen kebangkitan aja. Tiap setelah kalah momen kebangkitan gitu kan. Padahal kayaknya sih bakal kena mental Scott. Kena mental. Lawan tim peringkat 10 kalah gitu kan. Kalah apalagi sekarang lawan peringkat 1 ya. Aduh. Tapi Scott untuk game week 31 kemarin gimana nih? Overall kalau dilihat kan rata-rata poinnya itu di bawah 50. Oke, mungkin kenapa itu tuh? Mungkin itu yang di bawah 50 itu adalah orang-orang yang transfer minus transfer salah, minus transfer ngambil salah, terus ngeluarin Foden gitu. Ngeluarin Foden. Ya itu kayaknya. Dan kaptenin salah. Nah kaptenin salah. Jadi kayak gitu deh. Mungkin itu ya gara-gara itu ya, karena mungkin kemarin salah udah cetak gol, jadi orang-orang langsung buru-buru gitu kan, kayak impulsif lah nyari salah gitu. Gimana caranya punya Foden yang harganya lumayan tinggi jadi bisa ambil salah, dijual Foden, padahal Foden justru hat-trick Foden ya. Salah main 60 menit aja enggak. Iya. Ini cuma dapat 1 poin itu, absensi pun gak dapat. Aduh, bener-benerin FPL nih, aduh. Nanti mungkin bakal banyak plot twist lagi ya. Iya. Ini serunya FPL tuh gitu. Oke, Sukotonai. BTW nanti ini kan udah masuki bulan baru ya, bulan April. Jadi untuk pemenang bulan Maret, segera kita umumkan ya, mungkin setelah kita take video inilah nanti kita umumkan. Jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk selalu pantau sosial medianya Pandit Football dan Pandit FPL, ada di Instagram, X, TikTok, dan juga subscribe YouTube-nya juga yang baru ya ini. Betul sekali. Scott Ubay sepertinya senang terus nih. Bener-bener lucu match-nya soal Scott. Wah, gak habis pikir gitu. Match-nya tuh bukan match yang gimana banget kayak mainnya keren gitu kan. Enggak, tapi taktikal, adu taktik atau enggak. Gol aja udah gol penalti udah itu aja. Lucu banget sumpah. Jadi menantikan pertandingan-pertandingan kayak gitu aja. Jadi begadangnya worth it lah. Enggak begadang sih yang sambil nunggu sahur ya. Oke Scott, masuk langsung ke game week 32 ya. Game week 32 apa aja nih yang seru untuk game week 32? Adakah pertandingan yang seru selain MU Liverpool? Selain MU Liverpool, pertandingan yang serunya mungkin Spurs Nottingham mungkin? Ya, oke. Spurs Forest, apalagi ya? Mungkin Chelsea lawan Sheffield nih.
Chelsea yang baru menang mungkinnya dapat momentum lawan Sheffield yang juru kunci. Mungkinan Palmer 6 gol lah. 6 gol. Penalti semua ya. Penalti semua. Apalagi ya? Udah sih gak ada lagi sih. Aset City mungkinnya lawan Palace. Ya, City lawan Palace, Arsenal lawan Brighton. Ya nggak terlalu sih ya. Oke. Jadi ya mungkin kita masih ya tergantung. Ya kembali lagi ke tergantung posisi masing-masing ya. Kalau udah ada di papan atas mah wajar kalau lebih banyak pakai aset tim trade supaya mengurangi risiko. Kecuali kalau kita masih di papan tengah, papan bawah mau ngejar klasmen, ya banyak-banyakin diferensial lah gitu. Oke, pakai formasi apa nih Scott? Game week 32. Kayaknya untuk game week 32 kita tetap pakai formasi 352 ya. 352 lagi ya. Oke. Attacking point terus nih kita andelin. Oke. Di posisi kiper Scott, mungkin kita tetap pakai Flecken ya. Flecken ya. Kemarin kita pilih Flecken, terbukti dapat 11 poin kalau nggak salah Flecken. Dengan harga yang 4,6, TSB-nya sangat rendah 3,9%. Lawan Aston Villa yang kehilangan Watkins. Jadi ya serangannya berkurang lah gitu karena Watkins kan salah satu pencetak gol terbanyak ya di musim ini. 4 match terakhir Aston Villa itu terbukti ya shots-nya jadi kalimat paling rendah, cuma ada 42. In the box-nya ada 27, on targetnya 14, gol konversinya rendah juga 9,5%. Dan hanya mencetak 4 gol. Kebanyakan ini 4 gol juga dicetaknya oleh back gitu kan, Konsa dan sebagainya lah. Sama save-nya Flecken juga yang paling tinggi 4 game week terakhir dengan save percentage 81,8% gitu. Jadi untuk Flecken kayaknya sangat worth it untuk diambil di game week ini ya. Lawannya juga nggak terlalu berat, Aston Villa yang kehilangan Watkins gitu. Ya. Dan kemarin juga Flecken baru dapat clean sheet di game week 31 ya. 11 poin kemarin dapat 11 poin. Menarik sekali. Jadi ya kita ambil lagi lah Flecken. Menarik sih. Next ke defender Scott. Oke, untuk defender pertama kita pilih Ben White dari Arsenal. Ben White. Ben White lagi ya, harganya 5,9, TSB-nya lumayan terus meningkat 16,4% sekarang. Potensi clean sheet-nya nih, Arsenal akan menghadapi Brighton. Brighton ini dari 4 game week terakhir adalah tim terendah gol konversi gitu. Hanya 3,4%. 58 shoot, 36 in the box, 17 on target dan hanya mencetak 2 gol dari 4 pertandingan terakhir. Seret banget ya ini Seret Brighton. banget ini Brighton ini susah gitu. Lalu secara tim Arsenal ini dari 4 game week terakhir adalah salah tim terbawah yang paling sedikit menerima ancaman melalui tendangan, yaitu hanya 30 gitu. Arsenal pun dari 4 game week baru kebobolan 1 ya. Ya itu lawan apa ya? Bukan lawan City sih. Sebelum lawan City tuh. Ya, sudah lawan City. Ya saya lupa juga nih. Lawan siapa lah. Saking udah lamanya gak kebobolan. Wah ini sih emang lini belakang Arsenal tuh bagus ya dalam beberapa pertandingan terakhir kayak gitu. Lalu potensi gol dan asisnya, attacking point-nya ada juga dari Ben White. Dari 4 game week terakhir Ben White ini sudah mengemas 2 assist dan 4 created chance. Lumayan bagus juga gitu untuk seorang back Arsenal yang jarang kebobolan, dapat juga poin dari assist lumayan ya. Gitu ya, attacking poinnya ada juga gitu. Sebenarnya alternatifnya ya White, kalau nggak White ya Gabriel atau Saliba, cuman secara potensi emang berbeda. Kalau Gabriel lebih dari ke set piece-nya gitu, karena dia jadi target set piece gitu kan, entah itu corner, free kick, dia lebih sering nyetak gol dari situ. Kalau White lebih ke assist gitu. Ya. Attacking poinnya lebih sering juga membantu gitu ya. Tuh. Lanjut, yang kedua siapa nih Scott? Oke, lanjut untuk defender kedua kita ambil dari Spurs, Pedro Porro. Ini mungkin lumayan template juga ya Pedro Porro untuk sebagai defendernya Spurs yang diambil dengan harga 5,9, TSB-nya 18,90%. Cuman karena kita ambil ini gara-gara lawannya Nottingham Forest. Nottingham Forest itu 4 match terakhir itu gol konversinya cuma 7,9%. Salah satu yang terburuk ya. Shots-nya ada 53, in the box-nya 30, on targetnya 16 dan hanya cetak 5 gol gitu. Cuman Nottingham Forest ini lumayan berbahaya di duetnya si Gibbs White sama si Wood gitu. Itu lumayan berbahaya sih. Bahaya juga sih ya itu tuh. Mungkin alternatif lainnya dari Spurs juga Udogi mungkin ya. Udogi yang lebih murah sedikit gitu. Boleh. Atau enggak kalau yang lebih tipe-tipe Gabriel gitu mungkin lebih ke Romero gitu ya. Cuman Romero agak rawan kartu kuning. Nah, itu gapruk banget nih mainnya. Terus kalau lihat dari Spursnya sendiri 4 match terakhir itu mereka lumayan jarang terancam ya, hanya 44 gitu kan, terbaik ke-6.
in the box-nya 33, on targetnya 15 dan hanya kebobolan 5 gol. Lalu dari segi potensi gol atau assist sebenarnya Poro ini masih ada potensinya kalau lihat dari statistik individu. Dia itu 4 game week terakhir created chance-nya 5 tertinggi di antara semua the back dengan menciptakan 5 created chance gitu. Meskipun belum tercipta assist ya, baru created chance gitu. Pedro Poro. Ya, Next. Oke, untuk back terakhir kita pilih Gusto dari Chelsea. Ini dia. Ini Gusto. kemarin kalau dilihat dari eye test dia sering membantu penyerangan gitu. Oke. Terbukti ternyata dari statistik juga dia adalah defender nomor 1 yang created chance-nya paling banyak yaitu 9 gitu. 9. Meskipun ya kita tahu sendiri kalau potensi clean sheet untuk Chelsea agak sulit. Sulit. Tapi kita melihat Gusto ini ada potensi untuk attacking point-nya ya. Karena created chance-nya nomor 1 untuk di posisi back. Masuk ke midfielder. Untuk Midfielder. Nah, kita ambil dari Chelsea lagi gitu. Pokoknya hari ini Chelsea lah. Gitu. Chelsea. Kita udah pasti ambil Cole Palmer. Cole Palmer Akademi Manchester City ini ya. Harganya udah di 6. Terus TSB-nya 42,10%. Potensinya banyak banget gitu dari segi tim. Chelsea itu shots-nya kedua paling tinggi, ada 90. In the box-nya 56, on targetnya 35, gol konversinya 12,2% dan cetak 11 gol dalam 4 match terakhir ya. Terus lawannya Sheffield, sang juru kunci gitu. Sheffield juga dalam 4 match terakhir, shots-nya kebalikannya, kedua paling banyak terancamnya gitu. Terancam melewati tendangannya dia kedua terbanyak, ada 107 shots, terancam 107 shots dalam 4 match terakhir. Kebobolan 14 gol. Nah, nanti bisalah Palmer cetak 3 gol lagi hat-trick dari penalti semua ya. 4 game week terakhir juga Palmer jadi midfielder peringkat pertama yang paling sering menciptakan shots. Ada 21 shots, in the box-nya 13, on targetnya 11. Golnya ada 6 dan 3 gol dicetak ke gawangnya Onana. 2 penalti. Dan yang menarik lagi dari Palmer itu dia tuh udah memurah ya. Terus jadi poros serangannya Chelsea. Terus dia ngambil semua tendangan bebas gitu. Penalti, free kick juga ngambil, corner juga ngambil. Jadi nggak ada alasan sendiri aja ya. Nah betul, ngegendong sendiri ini orang hard carry. Jadi agak ada alasan untuk ngambil Palmer sih untuk game week sekarang ya. Oke, next quote ada siapa nih? Oke, selanjutnya yang cetak hat-trick juga kemarin Phil Foden. Phil Foden ya, Akademi City juga ya. Akademi City juga harganya 8,2, TSB-nya tinggi sekali gitu karena Foden ini bisa dihitung salah satu pemain gelandang yang murah dalam tanda kutip ya untuk gelandang City ini gitu. TSB-nya 33,7%. Potensi golnya nih dari 4 game week terakhir Manchester City ini adalah salah satu tim yang shootnya paling banyak yaitu 74. On targetnya 26, gol konversinya 10,8 dan sudah mencetak 8 gol. Jadi City ini rataan 2 gol per 1 match ya. Jadi potensi Foden untuk mencetak gol cukup tinggi. Lalu dari 4 game week terakhir, gol konversinya cukup tinggi juga ya. Yaitu 42,9% gitu kan. Foden ya. Iya, itu untuk Foden karena kemarin cetak hat-trick kan ya. Ya betul, Foden ini gitu. Lalu potensi asisnya selain cetak gol dia juga asisnya lumayan dari 4 game week terakhir dia sudah 4 created chance gitu. Ini menandakan bahwa Foden ini tidak hanya bisa mencetak gol tapi juga asis gitu. Dan dia juga kemarin kan salah satu golnya lewat free kick kalau nggak salah ya. Itu juga menjadi potensi setelah kehilangan De Bruyne ternyata Foden adalah salah satu pengambil free kick gitu. Ya itu kayaknya Foden udah benar-benar ini ya udah berkembang banget lah gitu. Mungkin bisa jadi kalau misalkan De Bruyne udah habis mungkin Foden yang bakal jadi gantiin perannya gitu. Menarik nih 2 Akademi Chelsea ini. Untuk gelandang 2 Akademi City. 2 Akademi City. Aduh, sorry. Akademi di Chelsea mah Mason Mount. Yang marah-marah itu ya. Oke. Untuk gelandang ketiga kita pilih Salah lagi ya. Seharusnya ini kedua, cuman saya nggak mau menyebutkan tadi. Salah ya. Ya kemarin juga sebenarnya kita juga gak nyangka sih Salah bisa diganti di menit 59 ya gitu. Cuman kalau lihat dari segi potensi sebenarnya Salah udah masih salah satu yang paling tinggi di antara semua midfielder gitu. Karena secara individu Salah itu shotsnya paling banyak kedua, cuma kalah dari Palmer. Itu dia 18 shots, in the box 13, on targetnya 7, baru cetak 1 gol karena baru sembuh dari cedera ya. Lalu dari 4 match terakhir secara tim, Liverpool itu shotsnya paling banyak.
Ada 100 shots, in the box-nya 65, on target 24, goal konversinya salah satu yang terbawah cuma 7% sebetulnya. Tapi golnya ada 7 gitu. Jadi ya mungkin goal konversinya rendah karena shotnya banyak, Scott. Shotsnya banyak banget, 100 gitu kan. Jadi goal konversinya rendah gitu. Mungkin ini juga menandakan kalau Liverpool mungkin gak terlalu efektif karena shotnya banyak. Dan sebenarnya dari on targetnya juga cuma 24 gitu 24 dari 100 ya? gitu. Jadi ya bisa jadi perhatian aja sih itu di catatan gitu. Tapi tetap ya salah gitu salah kan, ya. salah gitu. Jadi sayang juga gitu kalau gak diambil salah gitu. Oke, next Scott. Ada siapa nih? Oke, untuk gelandang keempat ada Martin Odegaard. Odegaard. Kaptennya Arsenal. Oke. Harganya 8,5, TSB-nya 16,9%. Ini potensi golnya secara tim dari 4 game week terakhir Arsenal ini top 2 gol konversi yaitu 17,2%. Oh, kedua ya? Kedua ya, mengemas shootnya juga lumayan 58, on target 20 dan sudah mencetak 10 gol. Oke. Lalu selain itu Odegaard ini karena kemarin Saka agak ringkih gitu, nggak tahu main atau enggak. Kemarin gak main Scott? Nggak main kan? Nggak Ya, main. berarti Odegaard ini adalah penggantinya Saka ketika penalti kick betul. ya. Cuman kan Arsenal gak se Nggak kayak Chelsea yang selalu dapat ya penalti gitu. setiap match gitu. Itu sih Alah. gitu. Kalau Odegaard main di Chelsea mungkin ya oke lah. Oke, selain itu dari 4 game week terakhir juga Odegaard ini lumayan sudah mengemas 6 shoot, 4 in the box, 1 on target dan 1 gol. Jadi kemarin Odegaard ini ya lebih sering bermain di sepertiga pertahanan akhir Betul. lawan gitu ya dan termasuk kotak penalti gitu kalau lihat dari catatan. Selain itu potensi asisnya juga ada dari 4 game week terakhir sudah ada 7 created chance gitu, lumayan juga ini untuk seorang gelandang attacking midfielder. Jadi tidak ragu lagi sih untuk memilih Odegaard di game week 32 ini karena kan biasanya kita pilih Saka ya. Ya, Karena Saka ini ya cedera gitu. Dan salah satu yang bikin banyak poin kemarin drop di game week 31 mungkin ada selain faktor salah juga ada Haaland yang nggak main, Saka juga nggak nggak main ya. gitu. Itu kan 3 pemain yang banyak di kaptenin Betul, kan. betul. Jadi ya jadi vice kaptennya gitu, jadi penting gitu. Ada yang kaptennya Haaland, vice-nya Saka. Udah 0 kali 3 ya 0. Iya. Kemarin juga kan di Twitter ada beberapa yang nanya gitu ya. Ini kalau kapten sama vice kapten gak main ya apakah di ke lain enggak? Enggak, Kan, ya kalau dia udah, main, 0. Jangan aneh-aneh, gak bisa. Sebenarnya intinya sih pengganti Saka ya. Entah itu mau kalian mau pilih Havertz atau Odegaard ya silakan gitu. Cuman kalau lihat kalau secara posisi emang sebenarnya Havertz lebih ke depan, tapi Odegaard kayaknya lebih sering pegang bola dan lebih terinvolve gitu kan ke proses cetak gol gitu. Jadi ya udah kita pilih Odegaard terlepas kemarin cetak gol ya gitu karena kita nggak hanya lihat kemarin cetak gol apa enggak, cuman kita lihat potensi dari shotsnya, chance created-nya juga kayak gitu. Oke, untuk gelandang terakhir kita pilih Bruno Fernandes. Bruno Fernandes Yang harganya 8,2 gitu. Mungkin ini kita pilih Bruno karena ini ya bakal ada pertandingan seru gitu lawan Liverpool. Jadi agak sayang gitu kan kalau cuma ambil aset Liverpool tapi nggak ngambil aset MU gitu. Biar seru aja sih. Dan kita tidak memilih back di kedua tim gitu. Ya udah midfielder aja lah gitu. Karena nggak yakin juga sama backnya. Kalau lihat tapi terlepas dari itu ya sebenarnya dari data juga sebenarnya mendukung gitu kan. Bruno 4 game week terakhir itu jadi peringkat ketiga di antara semua midfielder yang shotsnya paling banyak gitu. Ada 18. Kalau tadi Palmer peringkat pertama, keduanya Salah, ketiganya Bruno gitu. In the box-nya 13, on targetnya 6 dan udah cetak gol di 4 game week terakhir. Bruno juga penalty taker dan secara ini yang mengejutkan sebenarnya dari attacking-nya MU ya. 4 match terakhir MU itu gol konversinya ke-5 paling tinggi, Scott. Ke-5 paling tinggi. Ada 14,6% dan telah mencetak 7 gol dari 19 on target gitu. Jadi ya secara tim, secara individu ya Bruno diambil lah terlepas memang ada match yang seru antara Liverpool dan MU. Yups. Oke, masuk ke forward, ke striker. Oke, untuk striker pertama, ini favorit saya juga, salah satu favorit saya, Isak dari Newcastle nih. Harganya 7,8, TSB-nya sekarang udah naik lagi jadi 22%. Potensi golnya nih untuk Isak dari 4 game week terakhir ternyata Newcastle ini adalah top 4 gol konversi gitu, yaitu 14,9%.
sudah menciptakan 10 gol. Jadi lebih dari 2 gol per pertandingan untuk Newcastle gitu. Untuk statistik individu dari 4 game week terakhir ternyata Isak ini juga salah satu striker yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 11 kali. In the box-nya 8, on target 5 dan sudah mengemas 4 gol. Oke. Selain potensi gol ada juga potensi assist gitu dari Isak. Isak ini dari 4 game week terakhir created chance-nya banyak, seorang striker tengah tapi created chance-nya 5. Jadi setiap pertandingan pasti ada created chance dari dia. Betul. Gitu. Menarik juga sebenarnya Isak ya, kalau setelah Newcastle kehilangan Wilson gitu Wilson karena cedera juga ya. Isak jadi benar-benar inilah Tumpuan utama. Tumpuan di depan gitu. Oke, nah ini nih striker kedua nih Scott. Ini kayaknya pertama kali kita pilih. Pertama kali di musim ini. Di musim ini. Kita pilih Antonio West Ham. Antonio. Nah ini, aduh mungkin agak sedikit banyak perdebatan gitu kan. Kenapa Antonio? Coba gimana nih Scott? Kenapa pilih Antonio? Antonio dipilih sebagai striker unggulan pertama karena susah banget cari striker ya. Haaland udah gak bisa diharapin gitu kan. Darwin juga kemarin cetak golnya calon ini kan, gol indah calon Puskas Award juga itu. Jadi Muniz juga kemarin secara statistik Muniz emang paling bagus gitu kan di antara striker, cuman Fulham gitu nanti lawannya kalau nggak salah berat tuh lawan Newcastle gitu kan. Jadi kita juga ragu buat ambil Muniz. Lalu dari Brentford, Toney dan bisa juga lawannya Aston Villa yang secara defensif sebenarnya juga bagus gitu kan. Jadi kita cari salah satu cari alternatif lain gitu kan. Jatuhlah pilihan ke Antonio yang bakal lawan Wolves. Secara tim West Ham itu nggak terlalu ya menengah lah gitu kan, dengan gol konversinya sebenarnya ke-7 paling banyak. 12,5% gitu kan. Shots-nya ada 56, in the box-nya 43, on targetnya 16 dan cetak 7 gol sebenarnya. West Ham secara attacking lumayan lah gitu. Dia mungkin kebanyakan orang pilih Bowen atau Kudus, tapi kita coba taruh Antonio. Lalu secara individu, Antonio itu 4 game week terakhir shots-nya ke-6 paling tinggi di antara semua forward, di antara semua striker ada 10 shots, in the box-nya 7, 5 on target dan cetak 2 gol. Jadi ya kita cobalah ini sedikit diferensial banget. Banget 1,9%. Tapi ini secara statistik mendukung, lawannya juga mendukung gitu ya. Jadi ya oke lah gitu. Karena lawannya Wolves gitu kan. Wolves juga defense-nya salah satu yang terburuk gitu kan. 4 game week terakhir dia menderita 61 shots gitu kan. Jadi ya kayaknya sih Antonio lumayan menjanjikan lah gitu. Oke, next Scott. Langsung aja kita ke aset diferensial ya. Aset diferensial. Di kiper nih siapa Scott? Oke, untuk kiper kita pilih Jenna Ortega bukan ya? Stefano Ortega ini nih, kipernya Manchester City. Ortega Moreno. Stefano Ortega gitu. Dari Manchester City. Harganya cukup rendah sekali karena mungkin jarang main ya. Harganya 3,7, TSB-nya 1,8 gitu. City ini akan menghadapi Crystal Palace dari 4 game week terakhir. Crystal Palace ini salah satu tim yang terendah paling sedikit melakukan shoot, yaitu hanya 38 kali. Oke. Golnya hanya 3 juga gitu. Terus dari 4 game week terakhir Manchester City ini adalah salah satu tim yang paling sedikit menerima ancaman melalui tendangan, hanya 36. On targetnya 12. Jadi Ortega ini lumayan bagus juga untuk seorang kiper diferensial karena harganya murah, TSB-nya kecil juga gitu. Cuman tetap ada resikonya gitu. Ya. Belum levelnya belum ada di level Ederson. Nah gitu. itu sih. Takutnya ada blunder-blunder gitu kan. Ya. Karena City kan mainnya melibatkan kiper gitu. Melibatkan kiper ya. Oke, menarik Ortega untuk di posisi defender. Ini juga nama baru. Kita ambil dari Burnley. Kita nggak tahu nih spellingnya gimana ya. Cuman ya kita bacanya Asignon. Atau nggak tahu spellingnya apa, dia orang mana gitu kan. Asignon pokoknya ya kalau pakai spelling Indonesia. Harganya Prancis ternyata ya. Prancis ya. Gimana nyebutnya? Asignon. Dia dari Burnley, harga 4, TSB-nya sangat amat rendah, 0,10%. 4 match terakhir nanti Burnley itu kan lawan Everton gitu kan. Jadi kita berharap dapat clean sheet karena 0-0 malah pengen. Aja. Karena Everton dalam 4 match terakhir itu gol konversinya paling rendah, salah satu yang terendah peringkat 2, ada 4,8%. On targetnya 22 dan hanya mencetak 3 gol. Lalu dari segi statistik individu, ini juga lumayan menarik ya. Asignon itu kalau dari semua defendernya Burnley
Itu created chance-nya paling banyak, itu ada 4. Cuman kalau dibandingin semua defender sih masih di peringkat belasan lah gitu. Cuman ya risikonya Burnley juga pertahanannya sebenarnya nggak terlalu bagus ya, karena 4 match terakhir Burnley itu shots conceded-nya ketiga tertinggi ada 72, kebobolan 6 gol gitu. Jadi ya karena namanya diferensial selalu ada risikonya, jadi ya silakan pilih aja. Cuman kita mengajukan nama baru aja. Masih baru. Next Scott dari midfielder. Untuk midfielder ini nomor 10-nya Nottingham Forest, Gibbs White. Harganya 5,7, TSB-nya 1,9. Gibbs White ini ternyata potensinya created chance-nya banyak juga gitu. Banyak. Dan juga kalau nggak salah dia itu pengambil penalti kickernya dari Nottingham Forest gitu. Jadi sangat potensial sekali untuk dari Nottingham Forest ini gitu. Cuman resikonya tetap ada karena Nottingham Forest ini tim yang paling banyak kebobolan, jadi kemungkinan besar bakal banyak diserang gitu dari Gibbs White ini. Gibbs White ini ternyata dalam 4 game week terakhir created chance-nya ada 16 kok ternyata ya. Iya. Dari itu salah satu yang tertinggi dari semua midfielder gitu. Dan ya dia juga pengatur serangan sih kalau lihat dari Nottingham Forest. Jadi pasangannya sama si Chris Wood gitu. Chris Wood ya, jadi ini Gibbs White ini gelandang tapi posisinya ada di penyerang gitu. Ya dia di antara penyerang gitulah. Betul. Dan si Wood juga lumayan ngerti cara mainnya Gibbs White. Jadi mungkin bisa dipilih salah satu, kalau ragu dengan Gibbs White bisa ke Chris Wood. Dan ya nanti Nottingham Forest lawan Tottenham. Jadi itu ya salah satu resikonya ya, karena lawan Tottenham. Oke, nah ini yang terakhir dari forward. Kita pilih Didier Jackson atau Didier Herman Jackson. Jumafo. Iya, Mirip potongannya miripnya potongan rambutnya si Jackson mirip Jumafo apa Pogba itu Scott. Bingung juga sih. Tapi jagonya kayak Didier Drogba. Cuman Drogba rambutnya gak aneh-aneh lah ya. Kenapa kita pilih Jackson? Ya pertama alasannya tadi karena susah juga lewat nyari striker sekarang. Jadi ya akhirnya kita lebih maksimalin di midfielder gitu. Kalau lihat dari statistiknya Jackson ya, sebenarnya Jackson tuh bukan striker regulernya Chelsea sih, karena kalau lihat dari 4 game week terakhir ya, meskipun 4 game week terakhir sebenarnya main 90 menit sih, cuman sering digeser-geser juga gitu kan. Tapi kalau lihat dari statistik 4 game week terakhir Jackson itu dia yang paling menonjol itu created chance-nya ternyata. Ada 7 created chance, paling banyak kedua di antara semua forward. Dan ya memang karena tadi yang sudah disebutkan juga statistik timnya Chelsea dan Sheffield yang sama-sama menguntungkan Chelsea gitu. Chelsea-nya sering ngelepasin shots, Sheffield-nya juga sering terancam shots gitu. Jadi ya cocok. Jadi kita coba peruntungan ngambil Jackson, siapa tahu Jackson udah di Rukiah gitu kan dan sebagainya. Bisa mencetak gol lagi. Ya itulah kita pilih Jackson. Meskipun bisa dibilang regular atau enggak sih, karena kalau 4 game terakhir oke, masih main 90 menit. Cuman sering dirotasi juga gitu kemarin sama Pochettino. Oke, semuanya udah kita bahas Scott, dari pemain unggulan sampai pemain diferensial ya. Terakhir nih. Seperti biasa. Kapten. Pertaruhan yang sangat sulit. Kapten. Aduh. Siapa ya? Ini di Scott Pinknya gak ada Garnacho, saya mau pilih Garnacho kan. Hat-trick lawan Liverpool. Pas Scott, gak ada di Scott Pink. Gak bisa lah. Saya pilih Isak sih. Siapa? Isak lagi ya? Isak. Aduh, Isak lawan West Ham ya? West Ham gak ada kiper. Isak lawan Fulham. Fulham. Kalau saya mendukung MU untuk menang Liverpool. Ya. Jadi saya akan kapten Bruno. Begitu. Karena kalau MU menang, Arsenal bisa masuk ke puncak. Yes. Nah itu subjektif ya. Jadi silakan. Bebas itu. Seperti biasa, karena emang kalau pilih kapten agak beda ya, perlu feeling gitu. Dan subjektivitas tersendiri. Jadi silakan teman-teman untuk memilih kapten, mau kapten template kah? Mungkin template-nya lebih ke arah Palmer kayaknya ya, lawan Sheffield ya. Atau tapi Foden. Unggulan tuh kadang mengecewakan ya. Iya gitu. Jadi ya kita cari yang diferensial dikit lah. Oke Scott, udah kita bahas ya sampai kapten ya gitu. Dan ini juga sebenarnya episode terakhir sebelum Lebaran gitu. Betul. Jadi kami dari Pandit FPL
ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga panah hijau kita menghiasi hari-hari lebaran kita. Betul, selain ketupat dan THR, semoga kita dapat panah hijau. Karena panah hijau ini menentukan mood kita di lebaran. Betul sekali itu. Apalagi yang main di Champions ya. Saya juga nih Champions Arsenal lawan Bayern Munchen gitu takut mengganggu Lewat lah Bayern Fadilah. Munchen. Mengganggu Fadilah Hari Raya Idul Fitri gitu. Oke Scott, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Scott Ubay. Saya Scott Odai, salam panah hijau.